Oh, ini kelakuan kalian. Bikin aku bodoh. Di awal aku udah curiga kalau kalian ini ada main di belakang aku. Kalau emang iya kenapa, Pak Supir? Ajar. Mas, udah, Mas. Diam. Apa-apaan ini? Fat, bikin malu aja kamu. Mulai detik ini juga, kamu siapa cakap? Selama ini aku memang punya hubungan di belakang kamu, Mas, sama Mas Rudi. Istighfar hari ini. Kamu itu istri aku. Aku kecewa, Mas. Dari kamu dipecat jadi pengangguran dan sekarang kamu kerja cuma jadi supir. Aku malu, Mas. Di mana harga diri aku? Aku ini suami kamu. Masalah seperti ini tuh wajar dalam rumah tangga hari ini. Aku minta kamu segera talak. Talak aku sekarang. Oke. Aku talak kamu dan mulai hari ini kamu bukan istri aku lagi. Bagus kamu ya, Mas. Sebenarnya kamu ada apa sih sama perempuan ini? Kamu jujur aja, Mas. Bukan urusan kamu. Bukan urusan aku gimana? Pasti. Ya, aku nggak mau. Ya, aku nggak mau. Aku ngelakuin itu karena aku itu calon istri kamu, Mas. Calon istri kamu bilang, siapa juga yang mau nikahin kamu? Ngaca dong, cuma nganggap aku main-main aja. Kamu nggak ada berniat untuk nikahin aku gitu. Iya memang. Bisa dibilang kita cuma main-main. Setelah kamu ngancurin rumah tangga aku, setelah aku kehilangan semua keluarga aku, kamu ninggalin aku seenaknya, Mas. Karena aku nggak mau punya saingan. Mantan suami kamu itu aku anggap sebagai saingan aku. Selamat. Hari ini kamu resmi menjadi manajer pemasaran di perusahaan saya. Terima kasih banyak, Pak. Akhirnya aku berhasil meraih mimpiku menjadi seorang manajer. Kalau gitu, sekarang kamu ikut saya. Saya akan tunjukkan ruang hari ini. Ini ruang kerja kamu. Kamu suka? Saya suka banget, Pak. Saya benar-benar gak nyangka impian saya sebagai manajer dan punya ruangan sendiri ini akan terwujud. Saya benar-benar mengucapkan terima kasih ya, Pak ya. Iya, sama-sama. Ada harga yang harus kamu bayar. Ini semua nggak gratis. Maksudnya? Saya mau kamu menjadi pacar saya. Maaf, Pak. Saya nggak bisa. Saya itu udah punya suami dan saya udah punya anak. Iya, saya tahu. Tapi saya tetap suka sama kamu. Tapi saya nggak bisa, Pak. Maafin saya. Saya nggak akan paksa. Tapi kalau kamu tetap nggak mau, saya bisa pecat kamu kapanpun saya mau. Aku nggak mau kehilangan pekerjaan ini. Apa kata teman-teman aku nanti kalau aku dipecat? Tapi tolong kasih saya waktu untuk berpikir dulu. Saya akan kasih kamu waktu. Tapi saya harap jawaban kamu tidak mengecewakan saya. Rin, Tumben banget kamu. Jam segini ada di rumah. Emangnya kamu nggak kerja? iya hari ini ada yang aku mau omongin sama kamu. Mau ngomongin apa? Aku kena PHK. Apa kamu bilang tadi? Kamu kena PHK? Kamu tuh yang bener aja dong, Mas. Ini pasti kamu di PHK gara-gara kinerja kamu di kantor itu kurang baik. Harusnya kamu tuh pikir pakai otak, Mas. Kamu kerja aja. Aku tuh harus bantu untuk nafkahin keluarga ini. Sekarang kalau kamu nggak kerja, kamu mau kasih nafkah aku sama anak aku tuh makan apa? Makan batu. Rin, maafin aku. Tapi aku juga nggak mau seperti ini. Aku janji, aku akan cari pekerjaan lain secepatnya. Alas banget aku sama kamu. Di saat aku naik jabatan, kamu malah di PHK. Kamu naik jabatan? Aku emang naik jabatan. Sekarang aku jadi manajer pemasaran. Alhamdulillah. Bukan berarti kalau aku naik jabatan, kamu itu bisa numpang hidup sama aku. Astagfirullahaladzim. Rin, kamu kok ngomong gitu sih? Gak pernah kepikir dalam benak aku kalau aku mau numpang hidup sama kamu. Kita lihat aja nanti. Kami tidak bisa menerima Anda untuk bergabung di perusahaan kami. Maaf Pak, tapi kalau boleh tahu alasannya apa ya Pak? Soalnya kan perusahaan ini memang membutuhkan tenaga administrasi. Dan ini sesuai dengan kompetensi saya Pak. Tapi Anda tidak pantas bekerja di sini. Ya Allah, kenapa semua perusahaan yang aku datangi menolak dan bilang aku nggak layak kerja untuk mereka? Seperti ada yang sudah menyetir mereka. Hari ini itu suami kamu. Dari mana dia? Kayaknya dia habis ngelamar kerjaan deh. Iya, suami aku kebetulan baru aja di PHK dari kantornya. Hari ini, kamu mau kemana? Aku mau cari makan sama teman-teman aku, Mas. Oh iya, gimana kamu udah dapet kerjaan belum? Belum. Hari ini kalau gitu kita ajak suami kamu makan bareng kita aja yuk. Aduh, nggak bisa. Suami aku tuh pasti hari ini bakal muter-muter cari kerjaan. Biar aja dia fokus cari kerjaan. Yaudah, yuk kita pergi dulu. Aku pergi dulu ya, Mas. Ya ampun Rin, jomplang banget sih hidup kalian Rin. Kamu kan manajer, tapi suami kamu kok malah pengangguran. Suami kamu itu cuma bakal jadi benalu lah buat kamu Rin. Dikit-dikit narorong uang kamu. Emangnya kamu rela? Bener juga sih apa kata mereka. Kalau aku jadi kamu sih, udah aku tinggalin laki-laki kayak gitu. Apalagi aku paling males banget deh sama yang namanya pengangguran. Yang ada nanti aku lagi yang ngasih makan dia. Iya, betul banget tuh. Iya, silakan duduk Bi.
Pak, Bu, saya harus berhenti kerja nih Pak. Saya harus pulang kampung. Ibu saya sakit keras. Mau berhenti kerja? Ya ampun Bi, kamu tuh gimana sih, nyusahin aja. Kan Bibi tahu kalau misalnya Bibi sampai berhenti kerja yang jagain Lala siapa? Saya minta maaf, Bu. Hari ini biar dia pulang, ibunya lebih butuh. Terus kalau Bibi pulang jagain Lala siapa, Ma? Kan kamu tahu sendiri kalau kerjaan aku tuh banyak. Udah gitu aku nggak mungkin bisa ngeliatin Lala setiap hari. Biar aku yang jagain Lala. Kamu serius? Ya udah bagus sih. Ya udah Bi, kalau gitu Bibi siap-siap. Bibi boleh pulang kampung, nanti masalah gaji biar Bapak aja yang kasih ya. Kenapa? Gak apa-apa. Makasih ya Pak. Makasih Bu. Kalau gitu saya siap-siap dulu ya. Permisi. Itu ada-ada aja deh, kayak pulang segala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukurlah kamu udah pulang. Kebetulan ibu baru mau nyiapin masakan kesukaan kamu. Pas banget Bu, aku emang udah lapar. Tadi di rumah sakit tuh aku agak capek. Soalnya banyak banget pasien aku hari ini. Kamu tuh jangan cuma mikirin pasien kamu aja dong. Pikirin diri kamu sendiri. Ibu pengen tanya sama kamu. Kapan kamu mau nikah? Nikah ya mau Bu. Cuman kan memang sekarang jodohnya belum ada. Ya kamu cari dong. Ibu tuh udah kepingin banget memang cucu. Ya udah Ibu doain aja. Semoga aku segera dapat jodoh itu. Amin. Kamu bersih-bersih. Terus kita makan sama-sama ya. Kepala aku sakit, Pak. Lala, kamu kenapa? Ya Allah, badan kamu panas banget. Sebentar ya. Kenapa gak diangkat sih? Ayo dong, Rin, angkat. Kita ke rumah sakit sekarang ya. Nanti di rumah sakit Papa telepon Mama. Permisi Pak. Dok, gimana keadaan anak saya? Dari pemeriksaan hasil lab, anak Bapak menderita DBD. Papa harus dirawat, Dok? Iya Pak, harus dirawat. Supaya kami bisa memeriksa trombositnya setiap hari. Baik, Dok. Saya setuju. Mamanya Lala di mana? Mamanya lagi sibuk bekerja. Kebetulan cuma saya yang lagi di rumah. Ya sudah Pak, nggak apa-apa. Sekarang lebih baik Bapak urus untuk perpindahan kamarnya dulu supaya Lala bisa segera dipindahkan ke ruang rawat. Baik, Dok. Kalau begitu saya tinggal dulu. Kasihan Lala, lagi sakit begini, malah nggak ditemenin sama mamanya. Arin, Iya Pak. gimana? Apa kamu sudah punya jawabannya? Good, bagus. Saya memang tidak suka kalau saya lagi ngomong ada yang ganggu. Saya tanya sekali lagi sama, apa kamu mau menjadi pacar saya? Jelas saya mau jadi pacar Bapak. Good. Saya senang sekali deh. Ya udah, nanti malam saya undang kamu makan malam. Sekalian kita merayakan hari jadi kita. Aku benar-benar gak punya pilihan lain daripada aku dipecat sama Pak Rudi. Mendingan aku jadi pacar dia. Lala, kamu kenapa? Mimpi buruk ya, Nak? Pa, mamaku belum datang juga. Sabar ya, sayang. Mungkin Mama lagi sibuk. Aku mau ketemu sama Mama, Pa. Iya. Lala, Bu dokter punya boneka buat Lala. Itu beneran buat Lala, Dok? Iya dong, bonekanya buat Lala. Buat siapa lagi? Ih, lucu banget. Makasih ya, Dok. Makasih ya, Bu Dokter. Sama-sama sayang. Lala jadi gak nangis lagi nungguin mamanya. Sama-sama Mas. Semoga Lala cepat sembuh ya Mas. Dan semoga mamanya Lala segera jenguk Lala. Rin, Apaan sih Mas? ini gimana sih? Kamu kemana aja baru jam segini pulang? Ya aku habis kerja dong Mas. Masa aku habis keluyuran? Kan kamu tahu sendiri sekarang itu aku udah jadi manajer, kerjaan aku tuh juga makin banyak. Jadi saking sibuknya kamu kerja, kamu nggak tahu anak kamu dirawat. Maksud kamu? Lala sakit. Kamu kenapa nggak bilang sama aku sih Mas? Aku telepon kamu tapi kamu nggak angkat. Dan aku ya Mas, bener nggak tahu kalau Lala itu masuk rumah sakit. Aku janji besok aku akan jenguk dia. Ya udah aku masuk ke dalam dulu ya, aku istirahat dulu Mas. Bu dokter seneng deh kalau lihat Lala senyum-senyum kayak gini. Berarti kondisi Lala sudah semakin membaik. Lala nggak apa-apa kan? Mama tuh khawatir banget loh sama kamu. Gimana keadaan kamu? Udah enakan kan? Iya, Ma. Tapi kok Mama baru datang? Maafin Mama ya. Mama itu kan banyak kerjaan. Jadi hari ini Dinda, ya ampun. Jadi selama ini tuh kamu tuh dokternya Lala ya? jadi ternyata mamanya Lala itu kamu. Dunia tuh kecil banget ya, aku tuh gak nyangka loh. Kalian saling kenal? Iya Mas, jadi Dinda ini tuh teman sekolah aku dulu. Sebentar dulu ya, saya lagi di rumah sakit Pak. Anak saya sedang sakit, saya segera ke sana. Baik, Lala, Mama harus buru-buru ke kantor soal Mama ada meeting. Tapi Mama janji,
Abis selesai mama kerjaan, mama kesini lagi ya. Baru datang kok langsung pergi sih. Lala kan tahu urusan mama tuh banyak. Pokoknya mama janji nanti mama kesini lagi ya. Kamu sehat-sehat, harus makan yang banyak biar cepet sembuh. Dinda, aku titip Lala ya. Permisi mas. Ini Maafin aku ya mas, aku tadi harus cepet-cepet ke rumah sakit soalnya anak aku itu kena DBD. aku paling gak suka di nomor 2 kan. Termasuk sama anak kamu sendiri. Ya maafin aku ya mas, aku janji gak akan kayak gitu lagi. Lihat, aku gak suka mereka kayak gitu. Jadi makan di mana? Hari ini Ini kita Ada apa mas? Lala selalu nanyain kamu, Rin. Kenapa kamu nggak pernah jenguk dia lagi? Maafin aku ya mas, aku belum bisa jenguk Lala soalnya aku banyak banget kerjaan. Ini aja aku mau meeting. hari ini mau meeting dengan saya di kafe. Ya kalau misalnya kamu bisa keluar sama bos kamu, masa sih kamu nggak bisa ngeluangin waktu sedikit aja buat anak kamu yang lagi sakit? Aku mohon tolong jangan bikin rusuh di sini. Mendingan kamu pergi sekarang. Enggak, Rin. Aku nggak akan pergi. Mau ikut aku. Lala putus sama kamu. Saya suaminya. Kamu nggak usah ikut. Lala lihat dia bekerja. Stop mas, stop. Aku minta sekarang kamu pergi. Kamu gak mau lihat aku dipecat kan mas? Ya, kamu naik aja. Pergi sekarang, pergi. Lala kok sedih sih? Kan Lala udah sembuh, udah mau pulang juga. Aku lagi sedih dok, mama aku gak mau jenguk. Sayang, Papa minta maaf ya, masih belum sempat ketemu sama Mama. Mama bohong, kamu gak mau kan ketemu sama aku? Ya Allah, sebenarnya apa yang terjadi sama keluarga mereka? Permisi suster, saya mau melunasi pembayaran untuk perawatan anak saya atas nama Lala. Baik, tunggu sebentar ya pak. 15 juta. Mana ada sih? Hari ini alhamdulillah Lala udah boleh pulang ke rumah. Tapi masalahnya uangku nggak cukup untuk bayar tagihan rumah sakit. Emangnya berapa sih? 15 juta. Ya ampun mas, 15 juta aja kamu gak ada, segitu kiranya apa kamu? Udah deh gak usah ribet biar aku transfer. Astagfirullahaladzim. Tega banget hari ini bicara seperti itu sama aku. Sayang, aku punya hadiah spesial buat kamu. Hadiah apa mas? Ini kamu serius mas? Kamu beliin aku mobil? Ya iyalah serius. Kamu itu kan pacar aku. Ya ampun mas, kamu tau gak? Aku tuh udah lama banget pengen beli mobil. Akhirnya kamu beliin aku juga. Makasih banyak ya mas. Sama-sama sayang. Selama kamu jadi pacar aku, hidup kamu akan selalu terjamin. Aku senang banget. Berarti mulai besok aku gak perlu repot-repot pakai taksi online ya. Mas Rudi kok jadi baik banget ya. Lama-lama aku jadi nyaman, jadi suka beneran sama dia. Hari ini mobil siapa? Ya mobil aku dong mas, masa mobil tetangga sih? Mobil kamu. Iya, aku itu dapat fasilitas dari kantor. Soalnya kan aku udah naik jabatan. Lala, mobil mama bagus gak? Iya mah, mobil mama bagus banget. Besok kita jalan-jalan pakai mobil mama ya? Iya dong. Ya udah, yuk. Ayo mah. Sayang siap-siap sekarang, besok pagi kita berangkat keluar kota. Hari ini kamu mau kemana besok pagi? Kerjaan mendadak mas, besok aku ada meeting di luar kota sama bos aku. Kamu ini gimana sih? Besok kan libur. Kamu juga udah janji sama Lala untuk ngajak jalan. Gimana lagi mas, ini kan kerjaan. Kalau aku nanti gak datang, aku dipecat lagi. Lagian kan kamu tahu sendiri, kamu itu lagi gak ada penghasilan. Jadi aku tuh harus maksimal kerjanya. Maksudnya gitu, tapi kan kasihan Lala. Ya ampun mas, aku minta tolong banget sama kamu. Kita tuh bisa bagi tugas kan, kamu bisa ngurusin Lala dulu. Aku tuh kerja banting tulang tuh buat keluarga kita loh mas, bukan buat orang lain. Udah deh, aku gak mau debat besar sama kamu. Hai mas. Halo sayang. Hari ini, Dinda, kamu ngapain ada di sini? hari ini, kamu mau kemana sama dia? Kenalin ini bos aku. Namanya Pak Rudi. Aku ada meeting di luar kota sama bos aku, jadi aku harus cepet-cepet. Aku permisi ya. Mama? Mama di mana sih? Mama? Mama? Mama mana? Mamanya nggak ada sayang. Emang mama kemana, Pak? Ma, ada urusan kantor. Tanya mama nanti pengen jalan-jalan. Masa mana ke kantor sih? Gimana kalau Lala jalan-jalannya sama Bu Dokter? Bu dokter? Lala mau kan jalan-jalan sama Bu Dokter? Mau Bu dokter? Papa boleh gak? Boleh. Papa ikut ya? Ya udah kalau gitu,
kamu siap-siap dulu ya. Iya, Pak. Bu dokter makasih ya. Padahal tadi Lala sedih banget pas tahu kalau mamanya nggak ada. Dan pas Bu dokter datang, dia jadi senang banget. Iya, Mas. Oh iya, kalau bisa jangan panggil Bu Dokter. Panggil Dinda aja. Maaf, Dinda. Silakan duduk. Saya juga mau siap-siap. Jadi gimana? Kamu senang nggak main ke tempat ini? Seneng banget, Pak. Bagus banget ya. Itu ada balon. Sebentar. Mas, ini aja. Makasih ya, Bu Dokter. Sama-sama saya. Kayaknya Lala seneng banget ya. Sejak hari ini naik jabatan, dia sibuk dengan pekerjaannya. Jadi Lala kurang mendapat perhatian. Kamu yang sabar ya, Mas. Apa Mas Irfan tahu ya kalau tadi hari ini pergi sama bosnya berdua? Mereka kelihatannya mesra banget lagi. Dinda. Iya, Mas. Kamu kenapa? Enggak apa-apa, Mas. Lala dulu ya. Sampai kapan kamu nggak akan bisa kerja di kantoran dan tak akan pernah bisa. Maksud kamu apa ngomong gitu? Kenapa kamu begitu yakin? Karena aku sudah membuat namamu di blacklist dan aku juga yang membuat kamu di PHK. Ngapain kamu ngelakuin itu? Salah aku apa? Enggak, kamu nggak salah. Aku cuma mau kamu tidak ada artinya lagi di depan hari ini. Keterlaluan kamu, Rudy. Dengan kekuasaan aku bisa melakukan apapun yang termasuk merusak kehidupanmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rin, kamu harus tahu, ternyata penyebab kenapa aku PHK dan alasan kenapa aku nggak dapat kerja itu bos kamu. Mas, kamu tuh gak usah fitnah orang, dosa. Nah gimana sih? Orang dia sendiri yang ngakuin di depan aku. Kamu itu kalau gak bisa kerja, mendingan kamu gak usah nyalain orang. Aku bukan nyalain orang, tapi bos kamu itu berusaha untuk misahin kita. Kamu harus hati-hati sama dia. Aku gak ngerasa kayak gitu. Justru aku ngerasa bos aku itu baik banget. Bukti apa? Aku sekarang dapat jabatan, aku punya fasilitas. Ya, jelas dia baik sama kamu, orang dia suka sama kamu. Udah ya, Mas, Dia cukup. itu ada hati sama kamu dan dia berniat misahin kita. Aku capek, aku mau istirahat. Hari ini. Halo. Interview, Pak. Baik. Besok saya akan segera ke sana. Waalaikumsalam. Hari ini. Oh ya? Besok aku ada interview. Bagus dong kalau gitu. Artinya sebentar lagi kamu akan dapat kerjaan. Tapi tunggu dulu, kamu jangan senang dulu ya, Mas. Aku yakin banget pasti kamu besok cuma keterima jadi OB. Jadi kamu gak usah ngayal terlalu tinggi. Dan satu hal yang perlu kamu ingat. Kalau sampai kamu diterima, aku gak mau ya sampai Lala itu ngeganggu kerjaan. Kamu harus pikirin siapa yang jaga Lala di rumah. Kamu tenang aja. Lala nggak akan nyusahin kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Irfan, Lala. Ibu, sebenarnya aku agak nggak enak sama kamu, sama ibu. Soalnya aku jadi ngerepotin kamu. Gak apa-apa, Mas. Lagian, kebetulan aku hari ini lagi cuti. Iya, nggak apa-apa. Kami seneng kok kalau di rumah ada anak kecil. Dan Lala itu kan anaknya baik dan lucu. Sayang, kamu yang baik ya. Nurut sama ibu dokter, sama nenek. Yaudah kalau gitu aku pamit dulu. Assalamualaikum. Iya, Mas. Bu, masakannya enak banget. Iya, sayang. Bu dokter yang masak ini semua sengaja khusus buat Lala. Ya sayang, biar kamu tambah sehat. Makasih ya. Mama aja nggak pernah masakin makanan buat Tuhan. Papa terus masakin. Gimana kalau Bu dokter masakin Lala setiap hari? Beneran, Bu Dokter? Iya, Bu dokter mau, tapi dengan syarat Lala nggak boleh sedih lagi ya. Iya, Bu Dokter. Berarti makannya harus tambah lagi nih. Cobain ini aku nggak? Kamu makan sayur ya. Ya Allah, kasihan Lala. Dia kurang mendapatkan kasih sayang dari ibunya sendiri. Apa? Saya diterima sebagai supir. Nah, saat ini kami hanya membutuhkan posisi. Saya terima pekerjaannya, Pak. Kalau gitu selamat bergabung di perusahaan kami. Terima kasih, Pak. Saya permisi dulu. Kamu kenapa, Mas? Kok mukanya kusut gitu? Nah, kamu udah diterima kerja. Alhamdulillah diterima. Bagus dong. Ngomong-ngomong posisinya apa? Sopir. Kamu tuh apa-apaan sih, Mas? Mas, kamu tuh yang bener aja. Kalau kamu kerja jadi supu, aku tuh mau ditaruh di mana? Kamu tahu posisi aku di kantor tuh sebagai apa? Kalau suami aku kerja jadi supu, malu sama teman-teman aku. Pokoknya aku nggak mau tahu, kamu nggak boleh kerja jadi supu. Tapi aku udah terima pekerjaannya hari ini. Sekarang gini deh, kalau sekarang kamu kerja,
Yang ngurusin Lala siapa? Aku bisa titipin Lala di rumah Dinda. Lala bisa main sama ibunya. Dinda lagi. Aku tuh heran deh sama kamu. Kamu tuh ada apa sih sama Dinda? Semakin lama tuh kamu semakin deket. Jangan-jangan kamu ada apa-apa lagi sama dia. Hari ini kamu gak usah mikir terlalu panjang soal aku dan Dinda. Aku tuh murni cuma temenan sama dia. Aku justru yang khawatir lihat kamu sama bos kamu itu. Kalau benar kamu memang hubungannya cuma sebatas atasan dan bawahan. Gak usah ngelantur kamu, Mas. Oh ya, kamu tunggu di sini. Saya mau meeting dulu. Baik, Pak. Oh, ini kelakuan kalian. Dengan di depan umum. Gak punya malu kamu. Dengerin aku dulu, ini tuh gak seperti yang kamu pikirin, Mas. Kamu pikir aku bodoh? Di awal aku udah curiga kalau kalian ini ada main di belakang aku. Kalau emang iya, kenapa? Pak supir. Ajar. Mas, stop, Mas. Udah, Mas. Apa-apaan ini? Lepas. Irfan, bikin malu aja kamu. Ini kantor orang, bikin ribut aja. Mulai detik ini juga, kamu siapa cakap? Ayo, jangan. Awas kamu kalian. Maafkan kalau supir saya, Pak. Mari, Pak. Saya tunggu di ruangan meeting. Mas, maafin aku ya, Mas. Aku bener-bener gak tahu kalau tadi suami aku ada di sini dan jadi supirnya Pak Didit. Aku minta maaf ya, Mas. Aku nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus tinggalin dia secepatnya. Aku akan segera urus perpisahan aku sama suami aku. Tapi aku mohon sama kamu, tolong jangan tinggalin aku ya, Mas. Terserah kamu. Ternyata benar, hari ini ada main sama bosnya. Ya iyalah, mana ada bos yang benar yang ngasih mobil. Mestinya aku udah duga semua itu. Ih, tega banget sih hari ini. Kamu bener, Mas. Selama ini aku memang punya hubungan di belakang kamu, Mas, sama Mas Rudi. Istighfar hari ini. Kamu itu istri aku. Aku kecewa, Mas. Dari kamu dipecat jadi pengangguran dan sekarang kamu kerja cuma jadi supir. Aku malu, Mas. Di mana harga diri aku? Sampai hati kamu ngomong seperti itu sama aku. Aku ini suami kamu. Dan sebagai suami istri wajar kalau kita saling membantu. Masalah seperti ini tuh wajar dalam rumah tangga hari ini. Aku nggak mau, Mas. Aku nggak bisa terima kenyataan kalau suami aku cuma pengangguran dan cuma jadi benalu dalam hidup aku. Sekarang juga, aku minta kamu segera talak. Talak aku sekarang. Oke, kalau itu mau kamu. Aku turutin. Aku talak kamu dan mulai hari ini kamu bukan istri aku lagi. Momen ini udah aku tunggu-tunggu, Mas. Akhirnya sekarang kita udah resmi pisah. Dan sekarang juga, aku akan angkat kaki dari rumah ini. Tunggu. Tapi kamu ingat, kamu nggak boleh bawa Lala. Silakan kamu rawat karena aku nggak ada waktu untuk urus kamu. Hari ini. Hari ini lebih memilih karir dibanding keluarganya. Tega kamu, Rin. Harta sudah membuat kamu lupa diri. Ya ampun. Aku lupa jemput Lala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas? Dinda, maaf ya aku jemput Lalanya kemalaman. Iya, Mas, nggak apa-apa. Lalanya juga udah tidur tuh. Kamu kenapa? Kayaknya kamu sedih banget. Aku baru aja pisah sama hari ini. Dia udah ngeduain aku sama bosnya. Astagfirullahaladzim. Kamu yang sabar ya, Mas. Aku benar-benar kecewa sama dia. Ya udah, Mas, aku panggil Lala dulu ya. Aku bangunin Lala sebentar. Jadi, ini kontrakan baru buat aku, Mas. Aku pikir kamu bakalan beliin aku rumah, Mas. Udahlah. Kamu nikmatin aja dulu rumah ini. Lagi pula, rumah kontrakan ini lebih bagus daripada rumah suami kamu. Iya kan? Oh iya, Mas, aku mau tanya sama kamu. Kamu kapan ya, Mas, mau nikahin aku? Kamu nggak usah ngomongin nikah dulu. Kamu aja masih belum resmi pisah sama suami kamu. Aku ngerti, tapi kan aku juga butuh kepastian, Mas. Kamu tenang aja ya. Kamu nggak usah khawatir. Yaudah, sekarang kamu istirahat. Aku mau pulang. Emangnya kamu nggak mau mampir dulu? Udah next time aja deh. Aku capek banget soalnya. Sampai ketemu lagi ya. Ide Mas Rudi itu maunya apaan? Setiap ditanya nikah, selalu aja menghindar. Nah, dia cuma mau mempermainkan aku aja ya. Arini, mau apa kamu? Aku gak nyangka ya, kamu tega banget mengkhianati suami sebaik Mas Irfan. Diem kamu. Mendingan kamu nggak usah ikut campur urusan rumah tangga aku. Kamu tuh benar-benar nggak mikir panjang ya. Kamu nggak tahu apa dampaknya sama Lala apa. Kalau kamu itu suka sama Mas Irfan, mendingan sekarang kamu nikah aja sama dia. Perlu kamu rawat anak aku sekalian. Karena aku udah nggak butuh suami yang nggak berguna. Ngerti? Harusnya kamu pertahankan suami sebaik Mas Irfan. Aku yakin kamu bakal nyesel sama keputusan kamu ini. Jangan sok tahu kamu. Justru harusnya aku yang seneng dan bahagia. Karena sebentar lagi aku akan pisah dari suami yang hidupnya hanya menjadi benalu dalam hidup aku. Kamu kenapa?
tinggal sama kita lagi, sayang. Jadi, Mama udah gak sayang sama aku. Aku pengen ketemu sama Mama, Pak. Besok Papa ajak kamu untuk ketemu Mama ya. Beneran, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa tahu rumah aku dari mana? Dari kantor kamu. Lala kangen banget sama kamu. Kangen banget sama Mama. Kita pulang ya, Ma. Lala, Mama juga kangen banget sama Lala. Dan Lala harus tahu, untuk sementara waktu ini, Mama nggak bisa tinggal sama Papa. Mama tinggal di sini dulu karena deket dari kantor. Ya? Kalau aku tinggal di sini gimana? Lala tahu Mama sibuk kerja. Nanti yang jagain Lala siapa? Kerjaan udah membuat kamu lupa keluarga, Rin. Mas, aku udah dijemput. Aku harus pergi sekarang. Pergi kemana? Mama. Mama harus ke kantor dulu ya. Lah, Jadi kamu kasih tahu alamat tempat tinggal kamu, anak dan mantan suami kamu. Aku nggak pernah ngasih tahu, Mas. Mereka itu cari tahu sendiri sama orang-orang di kantor. Tapi aku nggak suka mereka di sana. Yaudah. Aku nggak mau bikin kamu marah. Aku janji aku akan ngelarang mereka untuk datang ke rumah aku. Terus pastiin, mereka nggak akan datang lagi ke rumah kamu. Kalau sampai aku mergokin mereka datang lagi ke kontrakan kamu, aku akan putusin kamu. Loh, Mas, ini nggak fair loh buat aku. Kalau misalnya mereka datang tanpa undangan aku gimana? Masa ya kamu harus putusin aku, Mas? Aku nggak peduli. Aku nggak peduli. Yang jelas aku nggak suka. Ngerti kamu? Lah, kamu kenapa? Aku lapar, Pak. Maafin Papa ya, Papa belum masak apa-apa. Kasihan Lala, stok makanan udah habis semua dan aku nggak pegang uang sama sekali. Waalaikumsalam. Lala, sama Mas sudah makan apa belum? Belum. Kebetulan banget aku tuh masak banyak, jadi sengaja aku bawa makanan ke sini. Kita makan bareng-bareng yuk. Makasih ya Dinda. Maaf aku jadi nggak enak udah ngerepotin kamu. Enggak kok, Mas. Biasa aja. Ya udah kalau gitu, aku siapin makanannya ya. Ya udah, sekarang Lala makan duluan ya. Nanti Papa sama Bu Dokter nyusul. Ibu Dokter mau bikinin kopi dulu untuk Papa. Jadi kalian lagi berduaan ya? Kebetulan aku lagi main di sini, Rin. Sekalian aku jengukin Lala. Kamu sebenarnya mau jenguk Lala atau kamu mau jengukin papanya Lala? Aku tuh sebenarnya tahu kok. Dari dulu tuh kamu suka kan sama Mas Irfan. Nyantai aja lagi. Lagian kan aku juga udah pisah sama Mas Irfan. Jadi kapanpun kamu mau ketemu sama Mas Irfan, bebas aja. Sebenarnya kamu kesini mau ngapain sih? Aku itu datang ke sini mau kasih surat resmi dari pengadilan. Kita udah pisah. Dan aku minta kamu segera tanda tangan ini. Sebentar. Berarti mulai sekarang kamu juga sudah bebas untuk menikah dengan laki-laki pilihan kamu. Jelas dong, Mas. Justru hari ini adalah hari yang aku nanti-nanti. Hari kebahagiaan aku. Akhirnya aku udah bisa lepas dari laki-laki seperti yang hidupnya cuma jadi benalu dalam hidup aku. Berakhir sudah pernikahan aku dan hari ini. Ya udah aku buatin buat kamu. Makasih ya. Oh ya, aku ada kabar baik buat kamu. Ini surat resmi aku dari pengadilan. Aku udah pisah sama Mas Irfan. Jadi kapan, Mas? Ya tapi jangan buru-buru lah. Aku juga masih belum kepikiran nikah. Kamu tuh lucu banget ya. Aku nggak ngerti kenapa setiap aku ngomongin nikah, kamu tuh selalu aja dalam. Kamu pikir gak sih, aku itu udah ninggalin suami aku tuh demi kamu. Dan sekarang bisa-bisa kamu bilang belum siap. Jadi selama ini kamu gak serius nikah sama aku gitu. Kamu udah berani bentak aku. Makanya jadi orang jangan kebanyakan nanya. Kalau aku mau nikah sama kamu, aku sudah bilang sama kamu. Ngerti? Mas, aku nanya karena aku tuh butuh kepastian dari kamu. Jadi selama ini kamu tuh emang gak pernah serius sama aku, iya kan? Iya, kamu aja yang kegeeran. Jadi saya diterima jadi sekretaris Bapak. Ya jelas dong. Siapa sih yang berani menolak wanita secantik kamu, Diana? Saya senang banget, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak ya. Ya udah, mulai besok kamu sudah bisa mulai bekerja di sini. Selamat ya. Kamu sudah bergabung di perusahaan saya. Baik, Pak. Iya, sudah kalau gitu saya pamit pulang dulu. Ya. Oke, ya silakan. Hati-hati ya. Itu tadi siapa, Mas? Sekretaris aku yang baru. Kenapa? Kamu cemburu? Enggak lah, Mas. Aku gak mungkin cemburu sama kamu. Aku percaya kalau kamu pasti setia sama aku. Diana. Iya, Pak. Saya mau ajak kamu makan siang. Dan kamu gak boleh nolak. Siapa sih, Pak, yang bisa nolak ajakan Bapak? Udah, kita berangkat sekarang ya. Oh, ini kerjaan kamu tinggalin aja dulu. Berani banget tuh perempuan godain Mas Rudi. Lihat aja, Diana. Aku akan kasih kamu pelajaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, aku punya berita baik buat kamu. Jadi di rumah sakit aku, kalau pekerjaan untuk tenaga administrasi.
Gimana, kamu mau coba nggak? Kamu serius? Nanti Lala gimana ya kalau aku kerja? Dia sama siapa nanti? Sementara kan Lala bisa titip di ibu aku dulu. Iya juga ya. Kalau aku kerja kan aku bisa menggaji pengasuh buat Lala. Ya udah kalau gitu aku siap-siap dulu ya. Iya Mas, ya udah sekarang kamu siap-siap, aku tunggu di sini. Semoga aja pekerjaan ini jadi rezekinya kamu. Mas, gimana hasil interview kamu? Alhamdulillah, aku diterima. Alhamdulillah, senang banget dengarnya Mas. Makasih ya Dinda. Kamu udah bantuin aku untuk dapetin pekerjaan lagi. Kamu shiftnya udah selesai belum? Udah, aku udah selesai. Ini aku juga udah mau pulang. Pulang bareng ya? Iya. Ya. Bagus banget, Mas. Ya hadiah buat kamu. Wah, ya makasih banyak ya. Aku senang banget. Bagus kamu ya, Mas. Makin hari kalian berdua tuh makin mesra. Sebenarnya kamu ada apa sih sama aku? Ini kamu jujur aja, Mas. Urusan kamu. Bukan urusan aku gimana? Kamu itu calon suami aku, Mas. Jangan teriak-teriak kamu. Aku nggak peduli. Aku nggak peduli. Aku nggak peduli dia udah mau punya pacar atau belum. Yang penting dia manjain aku dan ngasih aku barang-barang bagus. Mas, kamu tuh apa-apaan sih, Mas? Berani-beraninya kamu nyamperin aku ke kafe dan bikin malu aku. Dasar nggak tahu diri. Aku ngelakuin itu karena aku itu calon istri kamu, Mas. Calon istri kamu bilang, siapa juga yang mau nikahin kamu? Ngaca dong, kamu cuma nganggap aku main-main aja. Kamu nggak ada berniat untuk nikahin aku gitu. Bisa dibilang kita cuma mengisi waktu luang aku karena aku kesepian. Setelah kamu ngancurin rumah tangga aku kehilangan semua keluarga aku. Kamu ninggalin aku seenaknya, Mas. Karena aku nggak mau punya saingan. Mantan suami kamu itu aku anggap sebagai saingan aku. Sakit kamu, Mas. Tega kamu, Mas. Meskipun aku nggak mau nikahin kamu tetap bisa jadi pacar aku. Tapi kamu nggak boleh banyak tingkah. Kalau kamu banyak tingkah, aku usir kamu ke jalanan. Ingat itu baik-baik. Waalaikumsalam. Bu dokter sama papa udah pulang. Iya sayang, kamu udah siap ya? Kita langsung pulang sekarang. Kalian berdua kenapa sih nggak nikah aja? Jadi kan Lala nggak harus repot bolak-balik kayak gini. Ibu apa sih Bu, kok jadi ngomongin nikah-nikah segala Bu? Aku juga setuju sama katanya nenek, Bu dokter. Aku seneng deh kalau Bu dokter jadi bunda aku. Tuh Irfan, kamu dengar kan? Lala aja udah setuju kalau kalian nikah. Saya minta sekarang juga kamu jauhin Mas Rudi. Karena dia adalah calon suami saya. Hei, kamu tuh gak usah kegeeran ya. Pak Rudi itu gak pernah ngakuin kamu sebagai calon istrinya. Oh jelas, dia itu gak ngakuin karena kamu pasti goda-godain dia. Makanya sekarang dia ngelantarin aku. Gak usah sembarangan ngomong kamu. Pak Rudi duluan yang deketin aku. Aku gak pernah deketin dia. Lagian, aku ini cantik, single lagi, gak kayak kamu janda. Ya pastilah, dia lebih milih aku daripada kamu. Kenapa kamu gak cari laki-laki yang masih single juga? Gak punya pasangan? Hah? Dan ternyata aku juga suka sama dia. Dia tuh udah ganteng, mapan, tajir. Siapa sih yang gak mau sama dia? Kok datang-datang langsung bete begitu sih? Mukanya ditekuk-tekuk segala. Si Arini tuh nyamperin aku. Dia tuh ngancem aku segala lagi, nyuruh aku ninggalin kamu. Berani-beraninya ini. Lihat aja. Aku akan kasih perhitungan sama dia. Aku nggak mau tahu ya Mas. Aku nggak mau diduain kayak gini. Kamu harus milih, aku atau dia. Kamu nggak usah khawatir sayang. Aku akan singkirkan hari ini. Ya. Pergi kamu! Karena aku sudah muak melihat muka kamu! Pergi! Mas, aku mau mati, Mas! Mas! Saya tanya sekali lagi sama kamu. Apa kamu mau menjadi pacar saya? Jelas saya mau jadi pacar Bapak. Aku nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus tinggalin dia secepatnya. Tak kamu segera tahu. Jadi Mas Irfan dan Dinda sudah menikah. Ya ampun, hilang sudah harapan aku untuk kembali rujuk sama Mas Irfan. Itu mama. Mama! Wah, mama kangen banget sama Lala. Mana aja sih? Mama sibuk kerja sayang. Lala jangan nakal-nakal ya. Harus jaga diri baik-baik. Ya, ingat pesan mama. Dinda, Mas, selamat ya. Akhirnya kalian berdua dipersatukan oleh ikatan pernikahan. Aku turut bahagia. Terima kasih ya Rini. Kamu sendiri gimana Rin? Aku batal nikah. Kamu yang sabar ya hari ini. Aku titip anak kita ya Mas. Aku yakin Dinda bisa merawat. Maafin aku ya Mas. Gak bisa jadi istri dan ibu yang baik. Lala gak boleh nangis. Harus Lala bahagia. Karena sekarang Lala punya mama yang sayang banget sama Lala. Pokoknya ingat pesan mama ya. Sampai kapanpun Mama akan selalu sayang sama Lala. Jaga diri baik-baik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Aku permisi ya. Bunda, nanti Bunda temenin aku tidur ya? Iya dong sayang, pasti. Sekarang kan Bunda udah tinggal di sini. Dinda, maafin aku ya. Aku belum bisa ngasih rumah yang nyaman buat kamu. Rumah ini nyaman kok Mas buat aku. Syukurlah, aku lega banget dengerin. Lagian, yang penting itu bukan rumahnya, tapi cinta yang ada di dalam rumah itu jauh lebih penting. Kamu bener banget. Aku gak akan biarin kalian bahagia di atas penderitaan aku. Akhirnya kita bisa jalan-jalan ke puncak bareng. Aku gak akan biarin kalian hidup bahagia. Gue pengen cepet nyampe. Aku jadi pengen buru-buru sampai. Aduh, itu kan mobilnya Ari nih. Ya Mas. Apa ini? Sekarang dendam itu jelas tidak ada ampun buat kamu. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau melaporkan Pak. Saya telah menyebabkan 2 orang meninggal akibat kecelakaan. Laporan saudari akan segera kami proses. Kalau memang nanti saudari terbukti bersalah, saudari akan langsung kami tahan. Siap? Sekarang mari ikut saya. Saudari hari ini ada yang mau ketemu. Gimana kalian tahu? Alhamdulillah Mas, aku baik-baik aja. Makasih ya Mas, kamu sama Dinda udah mau nyempetin waktu untuk jenguk aku ke sini. Sebelumnya aku mau minta maaf sama kamu Mas. Aku dulu udah pernah nyanyain suami aku yang sayang banget sama aku. Aku pernah jahat sama kamu. Aku nggak pernah ngehargain kamu. Bahkan aku menelantarkan anak aku sendiri. Mungkin ini yang harus aku terima karena aku pernah berbuat salah sama keluarga aku sendiri. Tapi sekarang aku bahagia Mas. Aku bahagia ngeliat sekarang kamu dengan Dinda. Kamu mendapatkan pasangan yang tepat. Kamu mau maafin aku kan Mas? Orang pasti pernah buat salah. Aku juga udah nyesel Mas. Aku nyesel udah berbuat nekat kayak begini. Aku gak waras karena Rudy. Dia benar-benar jahat Mas. Dan aku sadar apa yang aku lakukan ini memang gak baik. Aku terima semuanya. Yang penting kamu ikhlas. Yang sabar ya. Ngejalanin semua. Mungkin ini kesempatan kamu juga untuk lebih ngedeketin diri sama Yang Maha Kuasa. Kamu punya kami sebagai keluarga kamu. Makasih ya. Kamu udah mau jadi bagian keluarga kamu. Aku titip Lala ya. Kamu pasti akan jadi ibu sambung yang baik untuk anak aku. Aku yakin banget. Kamu yang sabar ya. Ya Allah, kalau aja dulu aku gak takabur, mungkin saat ini aku masih bahagia hidup sama Mas Irfan dan Lala. Tapi sekarang semuanya hanya tinggal penyesalan. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah.